Iya, baik mahasiswa semuanya. Terima kasih untuk pertemuan kita saat ini. Jadi kita saat ini ada di mata kuliah Manajemen Kepemimpinan dan Perubahan dengan materi dari saya. Ini merupakan materi terakhir ya dari saya karena setelah itu nanti akan ganti dosen yang lain gitu ya. Materinya bab 4 yaitu mengenai tingkatan manajemen kepemimpinan. Ya, saya akan sedikit mereview dari materi pertama. Saya sudah jelaskan ke kalian mengenai konsep dasar kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan itu sebenarnya adalah relasi pemimpin dengan pengikut dan situasinya. Di pertemuan kedua, kita bicara mengenai tipologi atau gaya kepemimpinan. Itu berarti bicara mengenai bagian mana relasi pemimpin dengan pengikut. Ya. Nah, relasi pemimpin dengan pengikut ini ada modelnya atau ada gayanya gitu ya. Jadi kemarin sudah saya berikan teorinya Lippi dan White gitu ya mengenai tiga gaya kepemimpinan gitu ya. Mana yang paling dominan? Apakah pemimpinnya? Apakah dua-duanya pemimpin dan pengikut dominan atau bawahan yang dominan? Ya. Oke, setelah saya berikan gambaran di pertemuan kedua itu, di pertemuan ketiga kita bicara mengenai kepemimpinan yang efektif dan efisien, yaitu gaya kepemimpinan yang mana? Yaitu gaya kepemimpinan situasional. Artinya menyesuaikan dengan siapa? Dengan bawahannya. Seperti apakah bawahan kita itu, ya? Terutama dari perspektif mengenai kesiapan atau kematangannya dia ketika kita kasih tanggung jawab. Dia seperti apa, ya? Matangnya, siapnya gitu. Maka gaya kepemimpinan situasional itu menyesuaikan. Nah, sekarang masuk ke bab 4 gitu ya, materi keempat dari saya, bicara tingkatan manajemen kepemimpinan. Nah, di sini saya berikan catatan, peran pemimpin atau manajer sangat penting dalam sebuah organisasi bisnis. Banyak sekali proses bisnis yang akhirnya tidak jalan gitu ya. Bukan hanya tersendat, tapi tidak jalan. Kenapa? Karena relasi yang tidak baik antara manajer dan bawahannya atau manajer dengan timnya. Nah, ada banyak teori mengenai tipe manajemen kepemimpinan, ya. Ah, saya akan bicarakan pakai teorinya Robin, gitu ya. Jadi menurut Robin itu ada 5 tipe manajemen kepemimpinan. Yang pertama adalah country club management, yang kedua adalah task management, yang ketiga tim manajemen, gitu ya. Yang keempat adalah manajemen miskin, gitu ya, atau impover risk management gitu ya. Yang kelima adalah middle of the roadmap management. Oke, kita akan bahas satu persatu 5 tipe manajemen kepemimpinan menurut Robin. Ya, yang pertama adalah country club management. Nah, cirinya apa? Ya, cirinya adalah leader atau pemimpin memberikan perhatian yang tinggi ke relasi, kehubungan, ya, dan rendah ke tugas-tugas. Jadi di sini pemimpin akan lebih banyak ya menanyakan, bagaimana kabarmu? Bagaimana keluargamu kabarnya? Sudah makan belum? Gitu ya. Ya apa? Nah gitu ya. Jadi lebih banyak ke relasi. Sedangkan tugas-tugas diabaikan. Apakah tugasnya hari ini dikerjakan atau tidak? Tidak ditanyakan. Maka di sini akan muncul nanti dari perspektif ya pekerjaan, ya, prestasi dan kinerja dinilai sangat rendah. Kenapa? Karena ditinggalkan gitu ya tugas-tugasnya. Maka di sini proses bisnis jalan-jalan, tapi tidak maksimal, ya. Oke, ini country club management bisa dibayangkan ya. Yang kedua adalah task management. Artinya apa? Gitu ya. Perhatian tinggi ke tugas-tugas dan perhatian rendah ke relasi. Jadi leader ketemu bawahan langsung menanyakan apa? Mana pekerjaan? Udah selesai. Saya tunggu ya. Nah, gitu ya. Jadi bagi bawahan, kehadiran manajemen tuh kadang-kadang jadi apa ya? Aduh, sangat tidak menyenangkan gitu ya. Karena dia tidak akan peduli dengan kamu sedang sakit, kayak kamu sedang nggak enak badan, kayak situasimu seperti apa gitu ya. Nggak diperhatikan. Ya, ya udah yang penting tugas gitu ya. Maka di sini kehadiran pemimpin itu sama dengan seperti apa? Nagih pekerjaan.
Ya, target tercapai, tercapai, tapi relasi tidak baik. Kinerja tinggi tapi tingkat kepuasan rendah. Kinerja produktif iya gitu ya, tinggi. Tapi kepuasan sangat rendah. Maka biasanya kadang-kadang di sini apa? Turnovernya tinggi. Turnover tinggi itu apa? Ya, banyak pegawai yang akhirnya keluar gitu ya. Nah, proses bisnis berjalan, tetapi tidak maksimal. Berjalan gitu ya. Apa namanya produktif gitu ya. Hasilnya ada gitu ya. Tapi ya tetap nggak akan lancar. Kenapa? Itu tadi ada turnover gitu ya. Turnovernya tinggi, pegawainya banyak yang cepat keluar gitu ya. Kenapa? Ya karena kayak ketemu dengan robot gitu ya. Menanyakan pekerjaan, ini situasi sedang sakit misalkan namanya sakit kan kita nggak tahu ya. Gitu tuh kadang leader di sini nggak peduli. Pokoknya mana gitu ya. Kamu harus selesai 1 kilo ya 1 kilo kerjakan ini ya. Nah, jadi dia menanyakan tugas, produktivitas, pekerjaan tinggi, mengabaikan relasi. Ya. Oke, yang ketiga adalah tim manajemen. Ya. Perhatian tinggi ke tugas-tugas, perhatian tinggi juga ke relasi. Ya, lah ini lebih imbang. Lebih imbang tuh apa? Karena merasa satu tim gitu ya maka tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab bersama. Maka di sini leader akan menanyakan apa? Pekerjaan gitu ya. Tetapi juga perhatian tinggi ke relasi, hubungan baik juga diperhatikan. Kenapa? Satu tim kok gitu ya. Maka di sini akan muncul yang namanya saling melengkapi gitu ya, saling memahami begitu ya. Jadi ketika ada anak buah yang sakit gitu ya, oke deh sembuhkan dulu sakitmu gitu ya. Ini biar di diambil alih oleh temenmu gitu ya, atau kita ambil alih dulu gitu ya. Nah, ini perhatian yang tinggi ke pekerjaan dan perhatian tinggi ke relasi juga. Ya, target tercapai, tercapai. Relasi berjalan dengan baik, sangat baik. Kenapa? Karena ada hati tadi, ya. Relasi diperhatikan gitu ya. Nah, maka di sini kinerja tinggi dan tingkat kepuasan juga tinggi. Proses bisnis berjalan sangat maksimal, sangat baik, dan menurut saya ini sangat-sangat ideal. Ya, maka nah ini bagi kamu mahasiswa macung, ya. Jadi kenapa seringkali tugas-tugas di kampus itu ya, itu kerja kelompok gitu ya. Perkuliahan mata kuliah A, B, C, kok Pak masih ada kerja kelompok Pak gitu ya. Waduh Pak, aku nggak mau kelompokan dengan si itu, si ini gitu ya. Jadi kadang-kadang tugas kelompok menjadi apa ya, bagi mahasiswa itu beban. Tapi menurut saya, ya itu tergantung mindset kamu. Kalau kamu sudah punya mindset, aku harus belajar kelompokan gitu ya. Harus belajar tim manajemen gitu ya. Nah, manajemen tim gitu ya. Maka ya kamu harus belajar kerjasama dalam tim ya. Dan yakinlah ya. Ini menurut saya kampus Macung sangat ideal untuk apa? Mempersiapkan mahasiswa memiliki mentalitas tim manajemen ya. Dari awal kalian sudah dalam tanda kutip dipaksa untuk apa? Kerja kelompok, kerja tim. Kenapa ya kamu ini tanpa sadar dicetak ya bukan menjadi Superman tidak orang yang hebat sendirian tidak tapi super tim hebat secara bersama-sama. Maka sebenarnya ini juga akan melatih kamu gitu ya, memposisikan kamu next ketika kamu jadi leader, kamu akan pakai model tim manajemen, bukan task manajemen gitu ya atau cowboy manajemen enggak, tapi ini tim manajemen ya. Oke, nah ini manajemen miskin gitu ya, atau di sini impoversis ya manajemen. Perhatian sangat rendah ke relasi, perhatian rendah ke tugas-tugas. Jadi enggak menanyakan tugas, enggak menanyakan kabar gitu ya. Miskin perhatian banget gitu ya. Nah, maka di sini apa ya sudah prestasi dan kinerja sangat buruk. Proses bisnis pasti tidak berjalan dengan baik ya dan pasti tidak ada hasil kerja. Kenapa? Nggak pernah ditanyakan kok pekerjaannya. Mana pekerjaan nggak ditanyakan. Relasi juga nggak ditanyakan. Artinya ketika dia hilang gitu ya, nggak ada itu nggak akan ditanyakan ya. Oke. Berikutnya adalah middle of the roadmap management. Ya, ada perhatian ke tugas-tugas, ada perhatian ke relasi, ada,
Target tercapai tapi tidak maksimal. Proses bisnis berjalan tetapi tidak maksimal. Kenapa? Karena manajer hanya mencari posisi aman saja. Nah ini dia kasih perhatian ke bawahan, iya. Menanyakan tugas, iya. Ya. Tetapi dia masih berkutat dengan dirinya. Dia masih mencari posisi aman untuk dirinya. Maka ketika dia mau berbagi dengan bawahannya gitu ya, mau totalitas sebagai tim nggak bisa karena dia ambil jarak. Dia punya jarak. Sedangkan yang tadi dengan tim manajemen ya, ada perhatian ke tugas ada perhatian ke relasi ada. Dan dia di situ pure join bersatu dengan bawahannya. Tim menjadi tim. Kalau di sini middle of the road management itu ada jarak. Ya, dia tidak menjadi satu, dia tidak bersatu, tapi dia berjarak. Ya, ini bedanya dengan tadi tim manajemen. Ya, oke. Baik, ini teori berikutnya dari Redin bicara soal kepemimpinan yang efektif gitu ya. Nah, hampir sama dengan mirip-mirip ya teorinya dengan Robin gitu ya. Tetapi di sini teorinya Redin berangkat dari efektif dan tidak efektifnya manajemen kepemimpinan ya. Yang pertama nih yang bicara efektif dulu. Dia sebutkan ada 4 model kepemimpinan yang efektif, mulai dari yang paling efektif dan yang paling efektif tapi paling bawah gitu ya. Pertama eksekutif. Jadi gaya ini banyak memberikan perhatian pada tugas dan hubungan kerja. Eksekutif. Yang tadi semacam kalau pakai teorinya Robin, tadi yang tim manajemen gitu ya. Nah, memberikan perhatian yang tinggi ke tugas dan pekerjaan. Itu eksekutif dari perspektif Redin. Kemudian developer atau pencipta pengembangan. Gaya ini memberikan perhatian yang maksimal, yang tinggi terhadap tugas, tapi minim terhadap hubungan kerja. Ya, bagi Redin ini masih efektif, tapi level kedua, gitu ya. Yang ketiga adalah otoritas yang baik hati. Ya, ini memberikan perhatian yang besar terhadap hubungan kerja, minim terhadap pekerjaan ya dianggap otoritas yang baik hati. Iya, dia nggak nanyakan tugas kok. Dia nanyakan gimana kabarmu, udah sarapan belum, yuk kita makan bareng misalkan ya. Ini otoritas yang baik hati masih efektif menurut Redin gitu ya, tapi level ketiga gitu ya. Sorry ya, level ketiga ya. Yang terendah itu adalah birokrat. Gaya ini minim memberikan perhatian pada tugas dan hubungan kerja, minim banget ya, nggak menanyakan pekerjaan, nggak menanyakan kabar gitu ya, tapi masih efektif, namanya birokrat. Pernah dengar kamu di pemerintahan? Nah, kan biasanya birokrasi pemerintahan gitu ya. Kenapa di situ ada birokrasi pemerintahan begitu ya? Ya, seperti yang kita tahu di pemerintahan tuh biasanya mereka pakai gaya kepemimpinan yang birokrat ini ya, mereka nggak kenal dengan bawahannya gitu ya, atau boleh dikatakan leadernya itu nggak memberikan perhatian kepada bawahan, juga tidak nagih pekerjaan. Maka ketika ada orang yang aduh membuat KTP kok sampai berbulan-bulan gitu ya, ya kenapa? Karena pegawainya ini kerja ya semaunya gitu ya, leadernya nggak pernah menanyakan gitu ya. Nah ini birokrasi atau birokrat ya, bisa membayangkan. Ini menurut Redin masih efektif, meskipun birokrat sangat rendah gitu ya. Otoritas yang baik hati ya agak baik, pecinta pengembangan atau developer agak baik juga gitu ya. Yang paling baik adalah eksekutif. Perhatian yang tinggi kepada pekerjaan, perhatian yang tinggi kepada relasi ya. Oke, berikutnya yang tidak efektif menurut Redin ya, yaitu pecinta kompromi. Dia memberikan perhatian yang besar ke pekerjaan, ke hubungan, tapi menekankan kompromi. Ya, tanya pekerjaan, tanya, wis mari rung. Aduh Pak, maaf, belum Pak. Ya wis gak apa-apa. Lah, ini kan kompromi. Nah, ini tidak efektif sekali. Meskipun dia memberikan perhatian besar ke pekerjaan, ke relasi, tapi ketika ada kompromi, semuanya buyar. Tidak efektif. Ya. Yang kedua, misionari. Gaya ini menekankan secara maksimal terhadap hubungan kerja,
Tetapi ya minim terhadap tugas, tetapi dengan perilaku yang tidak sesuai. Yang bikin tidak efektif itu perilaku yang tidak sesuai atau perilaku yang nggak baik sebagai leader. Ya, Autocrat sama, kayak ini memberikan perhatian yang besar terhadap tugas dan minim terhadap hubungan kerja, tapi punya perilaku yang tidak sesuai. Jadi di sini yang membuat tidak efektif adalah perilakunya yang tidak sesuai. Perilaku apa, Pak? Ya, perilaku yang menyangkut kepribadiannya dia, gitu ya. Nah, yang keempat adalah lari dari tugas. Gaya ini sama sekali tidak efektif. Kenapa? Tidak memberikan perhatian yang tinggi kepada bawahan gitu ya. Juga tidak menanyakan tugas. Ya sudah, lari dari tugas. Ya, ini sangat tidak efektif. Pecinta kompromi, misionari, otokrat, dan lari dari tugas. Ya, oke. Nah, tingkatan manajemen, jadi secara umum untuk manajemen itu ada tingkatannya gitu ya. Kalau yang paling tinggi itu adalah top manager gitu ya. Maka di bawahnya adalah manager, supervisor, dan operator. Ini menyesuaikan ya. Artinya ya ini nama tapi tingkatannya kira-kira seperti itu ya. Boleh direktur, manager, supervisor, operator, boleh gitu ya. Boleh. Ada juga yang apa namanya nggak pakai direktur tapi pakai top manajemen gitu ya, boleh juga gitu ya. Nah, yang paling tinggi apapun namanya, entah itu direktur atau top manajemen, itu memiliki tugas ya membuat keputusan final ya, mengarahkan dengan visi yang jelas, memberikan perintah. Ini direktur atau top manajemen. Kemudian manajer, nah, seperti yang kamu tahu, tugas manajer ada empat POAK gitu ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, ini masuk di sini, merencanakan, ya. Kemudian membuat keputusan, ya. Di sini ada kepemimpinan, artinya apa? Dia punya bawahan yang harus dia pimpin gitu ya. Nah, berikutnya adalah supervisor, melakukan supervisi. Visi itu melihat, super itu jadi melihat secara detail gitu ya. Kalau manajer dengan pegawai, staff itu ada jarak gitu ya, maka nggak bisa melihat secara jeli, teliti. Nah, yang bisa melihat langsung secara teliti adalah supervisi. Nah, super itu dalam, visi itu melihat, dia yang melihat secara dalam, supervisor ya. Mengelola pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, mengelola SDM atau staf pegawai di bawahnya, itu supervisor. Yang terakhir adalah staff atau operator, ya. Kerja dalam line kerja. Dia di line kerja mana, di unit mana gitu ya. Produksi ya, staf produksi aja. Marketing ya, staf marketing, ya. Kemudian mengoperasikan mesin atau operator, ya tergantung dia staf atau operator, ya. Nah, ini tingkatan manajemen, ya. Tadi udah saya berikan teori-teorinya gitu ya. Bagaimana relasi manajer dengan bawahannya gitu ya, manajer dengan supervisor atau manajer langsung dengan staff atau operator gitu ya. Ada bentuk-bentuknya ya. Nanti silahkan teman-teman nanti mengaktualisasikan atau mengimplementasikan sesuai dengan kasusnya masing-masing gitu ya. Nah, oke, baik, itu saja materi yang saya berikan di sesi ini gitu ya. Sangat singkat, padat gitu ya. Kenapa? Ya, saya buat sederhana singkat ya supaya kamu langsung paham gitu ya. Lah, pendalaman gitu ya untuk memahami semuanya, silahkan kalian bisa belajar secara mandiri, tetapi saya ambil ya teori-teori ini yang menurut saya sangat-sangat mudah dipahami begitu ya. Saya pakai teorinya Robin, kemudian untuk mempertajam pakai teorinya Redin gitu ya. Silahkan dua teori ini kalian bisa perdalam secara pribadi. Minimal kenapa saya berikan secara singkat supaya kalian langsung menangkap dan paham. Ya, saya pun berusaha menjelaskan secara sederhana. Oke, ini nanti untuk presensi gitu ya dari video ini, presensinya dilihat dari mana? Dari assessment, ya. Siapa yang ngerjakan assessmentnya, tugasnya, ya. Nah, tugas ini hampir sama, sama, bukan hampir ya, sama. Jadi apa yang di video ini dengan yang saya tulis di assessment, ya.
Studi kasus gitu ya. Ada perusahaan keluarga di bidang kecantikan yaitu produksi sabun dan sampo. Pegawai berjumlah 50 orang dengan tiga divisi produksi, keuangan SDM, dan penjualan marketing. Ini jadi satu gitu ya. Nah, perusahaan ini sudah berjalan 20 tahun bersama generasi pertama. Karena tidak ada perkembangan yang maksimal, maka generasi pertama minta bantuan kepada kamu untuk melanjutkan. Jadi ini simulasi, ini berimajinasi seakan-akan kamu itu ya diterima di perusahaan ini jadi manajer, ya. Oke, sebagai manajer baru, strategi apa yang akan kamu lakukan? Ya, tipe manajemen kepemimpinan seperti apa yang kamu pilih dan lakukan? Ya, jadi ketika ini ada 50 orang pegawai dengan tiga divisi, ada produksi, keuangan, SDM, ya, jadi satu, penjualan dan marketing, maka kamu akan membuat struktur organisasi seperti apa? Apakah ada direktur di situ? Ataukah dari top manager, ada manager gitu ya, perlu, perlu supervisor gitu ya, langsung pegawai, staf atau operator, silahkan. Kira-kira struktur yang seperti apa yang kamu buat dan tipe manajemen kepemimpinan seperti apa yang kamu pilih? Apakah kamu mau jadi cowboy gitu ya, cowboy manajemen atau apapun ya. Silahkan kalian berimajinasi dan bersimulasi. Kira-kira seperti apa yang akan kamu lakukan ya. Oke, baik mahasiswa, itu materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kamu tangkap dengan baik ya. Bisa menjadi bekal kamu next ke depannya. Mungkin ini hanya simulasi berandai-andai ya. Nah, siapa tahu next lulus kamu langsung ditawari jadi manajer. Sudah pernah latihan gitu ya. Oke, baik mahasiswa. Terima kasih. Sukses selalu, sehat selalu buat kalian. Terima kasih.